Orang milih Oppo, ada yang milih Vivo, ada juga yang milih Realme. Kalau gue sih milihnya ini, si OnePlus 15 flagship yang pretty much insane banget di harganya, terutama dari performance dan battery life-nya. Yuk kita langsung bahas si OnePlus 15. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan akhirnya di channel ini kita bakal review HP luar negeri lagi kayak pas zaman Xiaomi Mi 9. Di video ini kita bakal review full review yang detail, yaitu si OnePlus 15. Yuk kita langsung aja masuk ke videonya. Yang pertama kita bakal bahas untuk si harga dan speknya seperti biasa. Kita cepet aja. Kalau kalian penasaran, gue beli ini harganya di segini, 13,5 juta atau 13 jutaan. Lebih tepatnya bisa lebih murah juga tergantung diskon. Variannya basic 12GB RAM 256GB, ada varian yang lain juga. Ini nggak resmi tapi udah bea cukai yang gue beli tokonya. Jadi bukan kayak Inter yang bisa keblok. Ini aman, emailnya udah dikasih. Lihat nih, faktur pajak juga, jadi no problem. So ya, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper, linknya gue udah taruh semua linknya ada di deskripsi. Untuk spek sendiri kalian bisa lihat ada di B-roll, kalian bisa post. Gue bakal bahas cepat aja. Dia pakai chipset terbaru dan juga punya baterai yang jumbo dan fast charging yang kenceng, terus dia sampling rate-nya sampai 3000 Hz, itu highlight-nya. So, kita langsung aja moving on ke desain dan display-nya seperti biasa. Desain, kita bahas desainnya belakang dulu. Jadi ada 3 warna sand dune, purple sama black. Gue beli warna sand dune. Cuma kalau nggak salah, yang warna black tuh yang ada micro oxidation something ya, si ceramic coating. Kalau ini nggak ada. Kalau gue sih lebih suka warna sand dune, jadi gue beli yang warna sand dune. Desain sendiri gue suka banget sama warna sand dune-nya. Bagian belakang kerasa smooth, bagian sampingnya tuh kerasa kayak agak sedikit kasar tapi masih lembut, jadi feelingnya grippy walaupun nggak pakai casing. Dan ini matte, jadi nggak bakal ada fingerprint sama sekali. Dan desain belakang yang general gue suka ya. Logo OnePlus menurut gue lumayan keren. Dan setup kameranya juga memang mirip kayak Find X9 atau X9 Pro, tapi kerasa beda si penempatan item-itemnya itu aja. Overall sih, untuk desain belakang gue bisa bilang ini salah satu desain favorit gue di 2025 dan 2026 ini. Bagus banget, gue suka. Dan untuk desain depan, ini juga oke. Udah pakai dot display yang pastinya layarnya pretty much besar di 6,78 inci, 2 LTPO, udah bisa sampai 1 Hz, dan bezelnya sangat tipis banget. Speaking of display, kualitasnya bagaimana? Kualitasnya, kalau misalnya di default setting, kalau misalnya kita mau ke setting dan kita ke display and brightness, ini default settingnya tuh untuk screen color mode-nya ada di natural. Tapi gue switch ke vivid biar lebih vibrant, soalnya kalau natural itu agak kayak iPhone, gue pengen agak kayak Samsung, lebih vibrant. Dan di settingnya seperti itu, ini layarnya sangat enak banget, memanjakan mata kalian lah kalau misalnya kalian mau nonton film, main game, warna terasa vibrant, pop out, AMOLED-nya ini bagus banget. Dan untuk si low brightness-nya juga, dia bisa cukup gelap ya, bisa kita lihat tuh. Nggak kelihatan malah di kamera. Jadi kalau misal kalian penasaran, kan biasanya kan kalau full brightness itu penting, tapi low brightness menurut gue sangat penting juga. Ini bisa cukup gelap, jadi kalau misal kalian main HP di mobil mungkin malam-malam ya, ini masih nggak bikin sakit mata. So that's good. Tapi ya, kualitas layar sendiri ini pleasing to the eyes, bagus banget, flagship level pretty much. Sedangkan untuk si visibilitas di bawah sinar matahari, ini juga bagus banget, bisa kita lihat ya, itu di B-roll, di bawah sinar matahari masih terang, masih usable, dan ya bisa dibilang ini udah sangat baik banget. Kalau misalnya mau dibanding sama Samsung gak tau kenapa dia provider layar, tapi S25 Ultra sama S24 Ultra gue tuh gelap banget kalau di bawah sinar matahari. Tapi kalau di HP ini terang banget, no problem, gak ada masalah kalian pakai ini di bawah sinar matahari. Untuk touch juga nggak ada masalah pastinya. Gue tadi sempet kayak coba-coba gitu. Overall touch-nya bagus dan haptic-nya ini pretty much flagship level. Mungkin nggak sebagus Google tapi sangat close. Bisa gue bilang kedua paling enak yang pernah gue pakai. Kencang, solid. Ya haptic-nya tuh ngingetin gue sama haptic kayak di Oppo karena dia kan satu brand juga. Udah sangat baik. Sedangkan untuk build-nya seperti kita lihat, dia pakai aluminium samping cuma dikasih coating jadi kerasa lebih premium, dan kaca belakang dikasih coating juga jadi kerasa lebih bagus. Seperti itu, di tangan juga ini kerasanya solid banget, kerasa kayak premium phone yang harganya menurut gue lebih mahal dari 13 juta. Bagaimana untuk si biometriknya? Pakai fingerprint, dan ini fingerprintnya tuh udah ultrasonic, plus penempatannya bener, nggak dibawa kayak HP Cina yang aneh itu ya. Dia bener penempatannya bagus di atas dikit, jadi kerasa ergonomik, kerasa enak, dan ini scanningnya absolutely bedonkers. Kenceng banget ini, kayak gue cuma boom gitu doang nih, bisa kita lihat ya, cuma sorry. Nah, langsung kebuka. Kayak kita cuma kayak
It's so good, ultrasonicnya bagus banget, kenceng ya. Pasnya ini gue pakai plastik screen protector bawaan, dia responsif, nggak ada masalah, no problem. Dan juga dia ada haptic ya, jadi kerasa enak aja. Ini masnya juga gue suka juga kayak ripple effect gitu, that's pretty cool. Tapi ya, volumetric, great. Bagaimana untuk audio quality? Ini salah satu landmine atau salah satu jebakan terbesar dari BBK Group. Biasanya speakernya kan di HP mahal, itu jelek ya. Kayak di Vivo, X300, X200, jelek. Oppo Find X9 Pro gue udah pernah coba juga, jelek banget malah dibanding sama flagship, actual flagship gitu. Padahal harganya kayak S25 Ultra, tapi gue bisa bilang masih lebih bagus di Poco F7 speaker daripada di Find X9 Pro. Oke, daripada malahin HP itu, gimana di sini? Karena ini kan speaker yang pretty much satu grup sama Oppo. Ini kayak HP Oppo cuma versi US market atau di Cina juga aja, karena gue ini beli yang versi Cina, cuma ROM-nya diganti, ini kita bakal bahas. Tapi gimana untuk si speakernya di OnePlus 15? Surprisingly, untuk BBK Group, ini dari 3 brand ya, dari 3 brand kayak Vivo, Oppo, dan OnePlus, ini paling bagus. Dia bisa ngekompensasi yang lacking di Oppo, walaupun dia nggak ada Dolby Atmos, pasti pakai kayak apa namanya tuh, Orality lah, some stupid name. Tapi kualitas suaranya menurut gue lebih baik, kerasa lebih bassy, lebih bulat, dan overall kerasa lebih solid aja, lebih mature, gak cempreng, itu yang bikin bagus. Jadi nonton kayak suara-suara yang cewek high pitch pun dia masih kerasa bulat gitu, nggak sakit di kuping. Dan cukup luas juga separasi instrumen, jadi nggak kayak di Oppo yang terlalu kecil. Ini juga bagus menurut gue. Full volume juga bisa keras, dan distorsinya juga minim. Jadi ya, gue lumayan salut, ini cukup bagus, cuma tetap nggak di level kayak iPhone atau even S25 Ultra. Tapi udah sangat baik, nggak bikin gue kayak, gue nggak bakal ganti gara-gara speaker jelek. Kalau misal gue emang HP ini ada resmi, gue ganti tanpa mikirin speaker karena dia udah solid. Untuk headphone sendiri, nggak ada headphone jack, seperti biasa pakai converter dari si headphone yang gue punya, colokin langsung ya, dan kualitasnya gue bisa bilang juga sangat solid. Bagus, lebih ke arah balance ya, tapi overall masih bisa ngangkat si earphone yang gue taruh, si Tanjim Origin, bukan Tanjim Origin, Tanjim Force, nggak ada masalah, enak didengar. Dan overall, untuk headphone-nya, soundset-nya masih bisa ngangkat, separasinya masih bisa ngangkat, cuma suaranya memang nggak se-fun kayak misal kalian colokin ke Apple gitu, cuma udah lebih dari cukup. Ya, untuk lebih detailnya ini dia speaker test yang tadi gue bilang, kalian bisa lihat sendiri atau lebih tepatnya dengar sendiri. Check it out. Or customer reviews in a way. Totally legit. This product excels at both effectiveness and quality. It's a top pick. Thank you, Ford. Even though I know. Moving on ke kamera quality. Nah, kamera quality ini salah satu yang dipangkas sama OnePlus sebenarnya. Karena memang di harganya 13 juta, kalau di luar negeri mungkin sedikit lebih murah ya, sekitar 11 jutaan gitu atau 10 juta. Dan di harga segitu udah termasuk tipe yang ya bukan ultra kamera. Jadi lebih kayak S25 biasa kamera gitu ya, atau mungkin kayak HP-HP ya itu S25 biasa atau iPhone 17 biasa mungkin, I don't know, again seperti itu. Tapi untuk kameranya, speknya kalian bisa lihat ya, kita bahas aja. Rearnya dia punya kamera tiga-tiganya 50 megapiksel. Cuma memang telefotonya dia bukan kayak periscope gitu, bukan yang bisa ngezoom sampai 5 kali lipat gitu. Dia hanya 3,5 kali aja. Dan untuk kamera depan ini 32 megapiksel, bisa nge-record 4K 60, kamera belakang bisa 8K 30 dan bisa 4K 120, ada lock recording juga. Dan nanti kita bakal lihat untuk video recording sih cukup bagus, tapi bagaimana untuk kualitas fotonya. Jadi gue bawa HP ini pas gue trip ke Singapura sama keluarga, dan gue bakal taruh beberapa sampel foto, gue bandingin dikit-dikit juga sama si S25 Ultra, sambil kalian bisa nilai sendiri. Karena even dibanding sama S25 Ultra yang harganya sekarang S25 Ultra beda sekitar 2-3 juta atau 4 juta, karena udah lumayan naik ya. Bisa dibilang dia memang aspek terbesar bukan dari kamera, tapi masih bisa keep up. Kalian bisa lihat sendiri di foto-fotonya masih oke, masih bisa keep up. Malah di beberapa aspek gue lebih suka di OnePlus, karena di Samsung kadang terlalu blend, terlalu gelap si kontrasnya. Tapi untuk masalah detail memang di OnePlus lebih sharp, tapi gue lebih suka natural lookingnya di Samsung. Itu sih opini gue. Warna sendiri gue sih nggak ada masalah, dulunya suka, tapi gue rasa in realnya gitu ya, lebih dekat warnanya si Oppo daripada warnanya si Samsung, itu yang gue rasa. Terus kira-kira bagaimana untuk foto malam hari? Nah, kalau foto malam hari sih, kalau misalnya kalian mau dibandingin sama S25 Ultra gue, karena itu HP yang gue punya sekarang, kita bandingin lagi.
pretty much lebih bagus di OnePlus. Lebih terang, lebih less noise, capture time-nya yang paling penting kerasa lebih cepat dibanding Samsung. Even di daylight pun, Samsung tuh kadang capture time-nya tuh kayak ada delay. Itu salah satu masalah 200 megapiksel Samsung yang sampai sekarang masih belum di-fix. Kalau di sini snappy banget di OnePlus, no problem, ada action mode juga. Tapi overall, malam hari lebih bagus di OnePlus 15. Lebih terang, lebih bright, dan kompensasi cahaya yang terlalu terangnya juga dia nggak overexpose kayak di Samsung. Bisa di die down dengan baik, dan overall jauh lebih baik di OnePlus menurut gue untuk malam hari. Walaupun gue bisa bilang kerasa kayak lebih natural atau lebih kamera great like Samsung, tapi gue nggak tahu kenapa lebih suka foto OnePlus di malam hari, nggak kayak di daylight yang mix match. Kalau di sini malam hari. Jadi ini dia beberapa sampel video yang gue ambil di Singapura dibandingin sama Samsung juga, dan ada beberapa yang nggak ada. Kalian bisa duduk dan kalian bisa nilai sendiri. Check it out. Oke, so untuk kameranya gue bisa bilang it's pretty good. Konklusinya untuk harganya memang bukan terbaik, tapi kalau dibanding sama S25 Ultra pun masih bisa oke. Jadi gue sih nggak komplain banyak untuk kamera, udah sangat baik. Kita langsung moving on ke gaming performance-nya. Game performance menurut gue ini cukup bagus, tapi bukan sebagus kayak 17 Pro Max yang dingin banget ya main kayak Wuthering Waves. Di sini memang agak ke arah panas, tapi masih enjoyable. Jadi, seperti biasa gue udah tes main 3 game, Zone Zero, Wuthering Waves, dan Arknights Endfield. Kemarin, jadi kalian bisa lihat sendiri aja videonya. Kita ini summary aja untuk di channel full review ini, biar kita langsung ke summary-nya. Jadi, gue main Wuthering Waves, Lahai Roi seperti biasa tesnya, dan gue main di semua rata kanan. Semua di rata kananin, kecuali FSR gue matiin, karena itu ngerusak gambar, dan frame generation soalnya input delay-nya absolutely dog shit. Menurut gue sih nggak rekomend, dan HP ini juga udah plenty capable. Jadi gue di rata kanan. Dan untuk main Wuthering Waves ini menurut gue masih enak banget. Memang HP kalau di OP Gaming Core untuk yang versi paling panasnya performance, dia bisa ke arah panas, bisa sampai kayak seperti HP flagship Android lainnya, bisa sampai 46 Celcius. Kalau misalnya udah mulai ramping up 5 menit 10 menitan ke 43 Celciusan. Dan memang 8 Elite Gen 5 itu chipset yang lumayan panas untuk main kayak game berat kayak Wuthering Waves atau Arknights Endfield. Tapi overall masih enak, smooth banget. Kalau misalnya belum throttle, ini FPS-nya juga tinggi sekitar 50-60-an. Mau di apapun, mau lagi combat, mau lagi di kotanya Lahai Roi yang banyak banget orang gitu, yang graphically intensif, enak, masih smooth, masih enjoyable. Cuma memang dia kalau misalnya udah mulai throttling, FPS agak turun, tapi seperti biasa dia nggak ada starter, dan menurut gue masih oke, dan panasnya juga nggak panas banget sampai bikin takut gitu ya. Memang lumayan tinggi 46, tapi it's okay lah. Dan kalau misalnya kalian ingin gak cepet panas HP-nya gitu ya, sekarang dia mulai panas sekitar 10 menitan udah mulai kerasa cukup panas. Tapi kalau misalnya kalian ingin lumayan lama HP-nya dimainin gitu, atau dimainin, sebenarnya bisa dimainin dengan panas gitu, karena dia bakal nge-throttle dan performance-nya masih enak. Coba kalau misalnya kalian takut, kan bisa main di medium setting aja gitu. Tapi max setting ini beautiful banget di HP ini, dan gue sih karena kalau main Wuthering Waves tuh di HP biasanya cuma untuk daily commission dan sedikit event yang butuh di bawah 15 menit, gak bakal ada masalah sih gue main di max setting juga, karena nggak bakal sampai separah itu ya untuk panasnya. Dan ada throttle juga sih, gue sih kurang peduli sama itu. Tapi overall, game performance di Wuthering Waves ini sih bagus banget, cuma memang nggak sebagus kayak di 17 Pro Max atau ya pastinya HP gaming kayak Nubia Red Magic yang baru seperti itu. Terus bagaimana untuk main game rhythm kayak Project Sekai? Gak ada masalah, gue rasa mungkin dia smooth banget, enak. Ada sedikit banget delay mungkin yang gue rasa, tapi gak separah kayak HP-HP Cina lainnya, dan masih enak untuk main lagu yang difficult, kayak misal lagu Bad Apple di difficulty 24, bukannya paling tinggi difficulty ya, tapi masih oke lah, masih enak, responsif. Bisa dibilang ya mirip-mirip kayak HP Samsung lah, responsivitasnya cukup bagus. So, seperti itu untuk main game rhythm. Dan buat aja penasaran aja, AnTuTu score ini gue di normal mode ya, ada di 3,5 juta, dan seperti ini. Yes, bukan yang paling tinggi, tapi ini karena gue di normal mode dan gak di push performance-nya. Sebelum gue tutup section gaming performance-nya, yang gue suka juga sama HP ini, dia lumayan ngedisperse hitnya setelah main game cepet. Jadi kalau misal kalian habis main game panas, kalian selesai main game, dia tuh hitnya cepet kebuang. Dia udah dinginnya laginya tuh cepet, nggak lama banget. Jadi itu yang bagus juga. So, kita langsung aja moving on ke seperti itu. So, moving on ke aspek dari HP ini juga yang gak kalah bagusnya, UI experience. Dia pakai Oxygen OS, China ROM, tapi pas gue beli sama si sellernya udah di flash pakai Oxygen global. Jadi ya, at least dia udah ada Google Service dan kawan-kawan. Gue juga bakal tahu link pembeliannya yang gue beli di mana. Tapi overall UI-nya performance-nya gimana? Dibanding sama Samsung S25 Ultra gue rasa ini jauh lebih smooth, jauh lebih snappy openingnya, dan lebih smooth juga untuk si animasinya sendiri.
Ya Ellie Jennifer memang kenceng banget, mau lakuin tes apapun gue nggak bakal ngomong banyak, flawless, nggak ada masalah. Dan kalau misalnya kita mau ngomongin dibandingin sama Find X9 Pro yang pernah gue review, gue rasa ini lebih smooth, terutama dari touch-nya tuh kerasa lebih responsif, lebih closer ke S25 Ultra atau iPhone. Responsif banget. Kalau Find X9 Pro tuh kayak ada sedikit delay gitu, nggak tahu kenapa, walaupun smooth tapi kayak ada frame generation on lah bisa dibilang. Kalau ini kayak enak-enak aja gitu, nggak tahu kenapa ya. Di OnePlus mungkin gara-gara sampling rate lebih tinggi, mungkin I don't know, tapi kerasanya seperti itu menurut gue. So that's good. Dan untuk si UI-nya sendiri, selama gue pakai apakah ada keluhan? Sebenarnya sih nggak ada, cuma yang gue nggak ngerti, dia kan ada action button di sini ya, yang bisa diprogram untuk buka kamera, dan bisa di customize juga kalian di setting ya kayak Apple gitu. Cuma kenapa power buttonnya kok nggak bisa dimodif ya? Gue udah lihat di setting juga nggak ada gitu. I don't know why. Kalau misalnya kalian tahu, mungkin gue ada settingan kalau bisa komen di bawah, tapi itu sih keluhan gue itu aja. Kalian bisa lihat itu minim banget keluhannya. Overall bagus. Widgetnya bisa di resize gini, jadi gue tinggal buka juga. Salah satu fitur yang gue suka banget di One UI 7 ada di sini juga. That's good. Jadi sebenarnya kalau misal ini HP resmi, kayaknya gue udah ganti deh. Cuma saya nggak resmi, jadi gue takut kalau ini rusak. Service-nya di mana, dan gue juga beli varian yang cuma 256GB yang agak kecil. Well, I don't know apakah gue bakal keep ini atau enggak, tapi mungkin kayaknya dijual tapi masih lama mungkin ya. Mungkin pas video ini rilis mungkin baru kejual. I don't know. Anyway, seperti untuk UI, gak ada masalah. Oxygen OS 16 memang mirip kayak iOS dan mirip kayak ColorOS yang pastinya karena mereka pretty sama satu grup, tapi kenapa gue lebih suka di Oxygen OS for some reason. Itu untuk konklusi gue. Again, next, kita bahas salah satu aspek yang amazing juga dari HP ini, yaitu battery life. Jesus bro, battery life ini absolutely amazing. Yes, baterainya nggak seber Oppo Find X9 Pro, tapi beda 200 mAh menurut gue nggak bakal terlalu signifikan. Dan pas gue trip ke Singapura, kan gue selalu pakai ini nih, City Mapper, aplikasi ini. Gue buka buat navigasi dari satu stasiun ke stasiun lain, GPS selalu nyala, dengerin lagu juga. Karena di sinar matahari brightness-nya full, ngambil foto buat komparasi, video juga. Ini apa bisa bertahan tanpa ada masalah dengan usage seberat itu. Masih dapat screen on time sekitar 8 jam. Dan pas gue pulang pun, itu masih ada sisa baterai sekitar kayak 33% kalau nggak salah pas gue yang hari yang berat banget di Singapura. So, that is absolutely insane. Samsung gue aja ya, pas gue cuma taruh di saku, pas gue angkat, setelah 2 jam pakai HP ini, baterai persentasenya sama. Jadi drainnya memang agak parah di Samsung ya, walaupun gue kunci. Ya, memang agak boros sih One UI 8 menurut gue. So, battery life absolutely amazing. Bisa bertahan 2-3 hari kalau misalkan light usage easily. Fast chargingnya juga kencang banget, walaupun agak sedikit panas ya, gue agak sedikit takut, tapi dia kencang banget kalau misalkan butuh juice yang cepet, tinggal dinyalain, fast charging, 120 watt, kencang. Wireless chargingnya juga kalau misalkan punya mobil yang bisa support 50 watt wireless charger atau punya charger yang 50 watt, bisa support, dan ini kencang banget juga wireless chargingnya, ngecharge-nya, gue juga suka banget. Jadi overall, untuk charging, battery life, ini sih gue kasih S tier, one of the best di tahun ini sih bakalnya kayaknya ya. So, segitu aja, dan sebelum kita tutup konklusinya, gue mau bahas beberapa kelemahan yang gue rasa ada di HP ini selama gue pakai kayaknya hampir 2 minggu kalau nggak salah. Pas videonya rilis ya harusnya gue udah pakai 4 minggu ya, cuma pas gue record ini baru 2 minggu. So, selama gue pakai 2 minggu, kelemahan yang gue rasa dari HP ini susah banget sih nyarinya. Ini gue makanya diem begini mikir. Mungkin speakernya bisa sedikit di-improve, tapi setelah itu sih susah ya. Kalau di harga 13 juta juga kameranya menurut gue udah cukup oke, nggak sejelek yang orang bilang. Susah sih. Itu aja kayaknya. Mungkin kelemahan yang kedua, rilis di Indonesia please. Itu aja. Mungkin itu aja, I don't know. But ya, yeah, that's it. Menurut gue OnePlus 15 ini glow up yang lumayan besar dari OnePlus sebelumnya, OnePlus 13. So, it's good to hear. Dan konklusinya, di harga 13 juta sih, kalau misalkan nggak apa-apa sama HP ini bukan HP yang resmi rilis di Indonesia, tapi ini udah bea cukai ya di harga segini. Dan kalian rela kalau misalnya ada masalah, dikirim lagi ke luar negeri untuk servis, karena penjualnya katanya bisa ngelakuin jasa tersebut dengan gratis selama setahun kalau misalnya ada masalah. Menurut gue sih, wajib dibeli di harga 13 juta. Ini HP gue bisa bilang kayak iPhone 17 Pro Max FE. Gue bisa bilang gitu. Jadi, all-rounder, tapi great at everything. Cuma emang gak se-amazing 17 Pro Max untuk kayak misal video, foto, gaming. Mungkin gak sebagus itu, tapi baterainya insane. Performance gaming insane. UI-nya smooth banget. Kameranya solid. Jadi, itu konklusi gue. Kayak 17 Pro Max versi murah lah gitu, versi 12 juta lebih murah itu sih menurut gue. Dan
kalau misalnya gue buka YouTubernya pasti ini bakal jadi main phone gue, tapi kali ini review mungkin bakal dijual di Tokopedia gue seperti biasa. Kan bisa cek di channel bawah, di channel deskripsi maksudnya. Tapi ya, kita udah ngobrol selama 20 menit lebih dan sorry kalau misalnya kelamaan, gue lumayan enjoy nge-review ini karena gue enjoy sama HP-nya. Mungkin kalian bisa lihat ya. So, thank you for watching. Kita tutup live videonya. Sorry kalau bisa kelamaan record. Dan kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya menarik. Dan ya by the way, kalau misalnya kalian suka ngeliat gue nge-review balik back to the roots, nge-review HP-HP yang kayak gini ya, yang lumayan langka nggak ada di Indonesia. Karena sekarang market Indonesia HP-nya boring banget. Kalian bisa komen di bawah dan like the video. Jangan lupa kita diskusi juga nanti di bawah ya. Thank you for watching dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Goodbye.